Kisah Troya tidak dimulai dari bentrokan pedang, melainkan dari garis keturunan para dewa. Sebelum ada perang dan kehancuran, ada kisah tentang asal-usul yang penuh dengan keajaiban dan campur tangan ilahi. Ini adalah kisah yang menghubungkan manusia dengan dewa, dan bagaimana takdir mereka saling terkait dalam jalinan sejarah yang rumit. Legenda menceritakan tentang Dardanus, putra Zeus, yang mendirikan kota Dardania. Dardanus, yang diberkati dengan darah ilahi, memulai perjalanan yang akan mengubah nasib banyak generasi. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang diwarisi dari ayahnya, Dardanus membangun fondasi yang kuat untuk kota yang akan menjadi pusat peradaban. Keturunannya, Tros, kemudian memberi nama tanah itu dengan namanya, yang kemudian dikenal sebagai Troya. Tros, dengan visi dan ambisi yang besar, melihat potensi tanah ini dan memutuskan untuk mengabadikan namanya dalam sejarah. Troya, dengan demikian, menjadi simbol dari warisan dan kebesaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Ilus, cucu Tros, kota itu mendapatkan nama lainnya, Ilium. Ilus, yang juga memiliki darah ilahi, membawa kota ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan memberikan nama baru yang mencerminkan kebesaran dan keagungan. Ilium menjadi pusat kebudayaan dan kekuatan, tempat di mana legenda dan kenyataan bertemu. Ilus, atas petunjuk seorang peramal, melakukan perjalanan ke Phrygia. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh dengan tantangan dan penemuan. Ilus, dengan keyakinan dan tekad yang kuat, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh para dewa, mencari tanda-tanda yang akan membimbingnya ke takdirnya. Di sana, ia berpartisipasi dalam pertandingan gulat yang diselenggarakan oleh Raja Ilus. Pertandingan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keberanian dan kehormatan. Ilus menunjukkan kemampuannya dan memenangkan hati banyak orang dengan keberaniannya. Kemenangan ini membuka jalan bagi hadiah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menang, ia dihadiahi 50 pemuda dan 50 gadis oleh raja. Hadiah ini bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga tanda persahabatan dan aliansi yang kuat. Para pemuda dan gadis ini akan menjadi bagian penting dari komunitas baru yang akan dibangun oleh Ilus, membawa keterampilan dan pengetahuan yang berharga. Lebih penting lagi, ia menerima seekor sapi betina, hewan keramat, sebagai tanda untuk mendirikan kotanya sendiri. Sapi betina ini bukan hanya hadiah, tetapi juga simbol dari berkah ilahi dan petunjuk yang akan membimbing Ilus ke tempat yang tepat untuk mendirikan kota baru. Dengan penuh rasa hormat dan keyakinan, Ilus mengikuti sapi betina ini, mengetahui bahwa takdirnya sedang menunggu. Dipandu oleh ramalan peramal, Ilus mengikuti sapi betina itu sampai ia berbaring di sebuah bukit yang disebut Ate. Bukit Ate, dengan pemandangan yang indah dan tanah yang subur, menjadi tempat yang sempurna untuk mendirikan kota baru. Ilus, dengan penuh keyakinan, mulai membangun fondasi kota yang akan menjadi pusat kebudayaan dan kekuatan. Menyadari hal ini sebagai pertanda ilahi, Ilus mendirikan kotanya di tempat itu juga. Dengan bantuan para dewa dan dukungan dari komunitasnya, Ilus membangun kota yang kuat dan indah. Kota ini, yang didirikan dengan berkah ilahi, menjadi simbol dari kekuatan dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka, Troya, atau Ilium, lahir sebuah kota yang ditakdirkan untuk kebesaran dan tragedi dalam ukuran yang sama. Troya, dengan sejarah yang kaya dan penuh dengan peristiwa epik, menjadi pusat dari banyak legenda dan cerita. Kota ini, dengan segala kebesarannya, juga menghadapi banyak tantangan dan tragedi yang menguji kekuatan dan ketahanannya. Fondasinya sendiri dipenuhi dengan berkah dan sifat para dewa yang berubah-ubah. Para dewa, dengan segala kekuatan dan kelemahan mereka, memainkan peran penting dalam sejarah Troya. Berkah dan kutukan mereka membentuk nasib kota ini, menciptakan jalinan takdir yang rumit dan penuh dengan kejutan. Kisah pendiriannya yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi pengingat akan asal-usul kota yang kuno dan ilahi. Cerita ini, yang diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi bagian penting dari warisan budaya Troya. Setiap generasi menambahkan lapisan baru pada cerita ini, menciptakan jalinan sejarah yang kaya dan penuh dengan makna. Ini adalah kisah yang meramalkan kemegahan dan kejatuhan tak terelakkan yang menunggu kota legendaris ini. Troya, dengan segala kebesarannya, juga menghadapi banyak tantangan dan tragedi yang menguji kekuatan dan ketahanannya. Kota ini, dengan segala kebesarannya, juga menghadapi banyak tantangan dan tragedi yang menguji kekuatan dan ketahanannya.
Kisah Troya adalah permadani yang ditenun dengan benang campur tangan ilahi dan ambisi manusia, menyiapkan panggung untuk peristiwa epik yang akan terjadi. Campur tangan para dewa dan ambisi manusia menciptakan jalinan takdir yang rumit dan penuh dengan kejutan. Kisah ini, dengan segala kebesarannya, menjadi inspirasi bagi banyak generasi dan mengingatkan kita akan kekuatan dan kelemahan manusia. Pada saat Raja Priam naik tahta, Troya telah berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Priam, yang dikenal karena kebijaksanaannya, membawa stabilitas dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke kota ini. Troya telah berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan makmur. Kota ini tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena pengaruh budayanya yang meluas. Lokasinya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia, menjadikannya pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang kaya. Pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke Troya, membawa barang-barang eksotis dan ide-ide baru. Bangsa Troya yang terkenal dengan keahlian kerajinan tangan, keterampilan melaut, dan kehebatan bela diri, menikmati kehidupan yang relatif damai dan berkelimpahan. Para pengrajin Troya menciptakan karya seni yang menakjubkan, sementara para pelautnya menjelajahi lautan untuk berdagang dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Priam, seorang penguasa yang bijaksana dan adil, mengawasi masa keemasan bagi Troya. Di bawah pemerintahannya, kota ini mencapai puncak kejayaannya, dengan istana yang megah dan benteng yang kokoh. Pemerintahannya ditandai dengan stabilitas dan kemakmuran. Troya menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran di dunia kuno, dengan penduduk yang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kota ini memiliki benteng yang mengesankan, istana yang dihiasi dengan emas dan perunggu, dan penduduk yang berkembang pesat. Kehidupan di Troya penuh dengan aktivitas, dari pasar yang ramai hingga upacara keagamaan yang megah. Raja memiliki istri yang penuh kasih, Ratu Hecuba, dan dikaruniai banyak anak. Hubungan mereka yang harmonis menjadi teladan bagi rakyatnya, menunjukkan bahwa cinta dan kesetiaan adalah fondasi dari pemerintahan yang kuat. Di antara mereka adalah Hektor yang gagah berani, Paris yang tampan, dan Cassandra yang memiliki kemampuan meramal. Anak-anak Priam memainkan peran penting dalam kehidupan kota, masing-masing dengan bakat dan kepribadian yang unik. Dan Cassandra yang memiliki kemampuan meramal. Meskipun sering diabaikan, ramalan Cassandra seringkali mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang masa depan Troya. Namun, era kedamaian dan kemakmuran ini tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Di balik kemegahan dan kejayaan, ada tanda-tanda yang mengisyaratkan datangnya bencana. Benih-benih kehancuran Troya ditaburkan di dalam tembok yang melindunginya, tersembunyi di dalam kehidupan keluarga kerajaan yang tampaknya indah. Konflik internal dan ambisi pribadi mulai menggerogoti fondasi kota. Tanpa sepengetahuan Priam, para dewa sendiri sedang menenun jalinan takdir yang akan menyebabkan kejatuhan kotanya. Para dewa, dengan kekuatan dan intrik mereka, memainkan peran penting dalam menentukan nasib Troya. Penculikan Helen, yang dipicu oleh tindakan putranya Paris, akan menjerumuskan Troya ke dalam konflik yang akan bergema selama berabad-abad. Pada ini pelivil perang besar Ibsar Vanizjia dan meninggal sebab yang mendalam dalam Rusia. Ketenangan pemerintahan Priam hancur oleh sebuah peristiwa yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah Troya. Kota yang dulunya damai dan makmur ini, yang dipimpin oleh Raja Priam yang bijaksana, akan segera menjadi medan pertempuran yang penuh dengan darah dan air mata. Semua ini dimulai dengan penculikan Helen, istri Menelaus, Raja Sparta. Helen yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia, menjadi pusat dari konflik besar ini. Tindakan ini, yang dipicu oleh Pangeran Troya, Paris, menyulut api perang antara Yunani dan Troya, sebuah konflik yang akan berkecamuk selama 1 dekade dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia kuno. Perang ini tidak hanya melibatkan dua bangsa, tetapi juga para dewa dan dewi yang memiliki kepentingan mereka sendiri dalam hasil dari konflik ini. Benih-benih konflik ini ditaburkan di pesta pernikahan Peleus dan Thetis, di mana Ares, dewi perselisihan, melemparkan apel emas bertuliskan untuk yang tercantik di antara para dewi yang hadir. Pesta pernikahan ini, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, berubah menjadi awal dari perselisihan yang akan mengguncang dunia. Hera, Athena, dan Aphrodite masing-masing mengklaim apel itu, yang mengarah ke perselisihan yang membuat Zeus enggan untuk memilih, menyerahkan penilaian kepada Paris.
Zeus, yang tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini, melihat Paris sebagai orang yang tepat untuk membuat keputusan yang sulit ini. Setiap dewi menawarkan suap kepada Paris. Hera menjanjikannya kekuasaan yang tak terbatas, dan kendali atas seluruh Asia. Athena menawarkan kebijaksanaan dan kemenangan dalam pertempuran, menjanjikan bahwa dia akan menjadi prajurit terhebat yang pernah ada, tak terkalahkan di medan perang, dan Aphrodite menggodanya dengan cinta wanita tercantik di dunia, Helen. Aphrodite, dengan kecantikannya yang mempesona, menjanjikan Paris cinta yang abadi dan tak tertandingi. Paris, yang terombang-ambing oleh keinginan, memilih Aphrodite dan dengan itu, tanpa sadar menyegel nasib Troya. Keputusan ini, yang tampaknya sederhana, akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi kota dan rakyatnya. Penculikan Helen yang dilakukannya kemudian, dibantu oleh Aphrodite, memicu kemarahan Menelaus dan bangsa Yunani, yang memicu serangkaian peristiwa yang akan berujung pada Perang Troya yang legendaris. Perang ini akan melibatkan pahlawan-pahlawan besar seperti Achilles, Hector, dan Odysseus, serta strategi-strategi yang cerdik dan pengorbanan yang besar. Troya, yang dulunya adalah simbol kekuatan dan kemakmuran, akan menjadi saksi dari kehancuran yang tak terelakkan.